Shalom, selamat sahabat, selamat pagi untuk kita semuanya bersama Allah di waktu fajar. Renungan pagi kita hari ini, Sabat 17 September 2022 dengan judul Allah Memimpin. Ayat inti terdapat di dalam Mazmur 105 ayat 43 sampai dengan 45. Dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Diberikannya kepada mereka negeri-negeri bangsa-bangsa, sehingga mereka memiliki hasil jerih payah suku-suku bangsa, agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kembali saya memberikan 3 poin penting untuk kita renungkan bersama-sama. Mari kita lihat. Poin pertama, jalan di mana Allah memimpin boleh jadi melalui padang pasir atau laut, tetapi itu adalah satu jalan selamat. Awan yang bagi orang Mesir merupakan satu dinding kegelapan, bagi orang Ibrani merupakan satu pancaran cahaya yang besar yang menerangi seluruh kemah mereka dan memancarkan terang kepada jalan yang ada di hadapan mereka. Demikian pula halnya dengan pimpinan ilahi. Bagi orang yang tidak percaya, itu mendatangkan kegelapan dan putus asa. Sementara bagi orang yang berharap, itu dipenuhi oleh terang dan damai. Jalan di mana Allah memimpin boleh jadi melalui padang pasir atau laut, tetapi itu adalah satu jalan selamat. Alfa dan Omega jilid 1, halaman 336 dan 337. Saudara, di sini jelas ditekankan bahwa memang mengikuti Tuhan tidak selamanya kita berada pada jalan-jalan yang mudah. Seringkali kita melewati berbagai rintangan, tetapi dapat dipastikan bahwa jalan itu adalah jalan menuju keselamatan. Kadang-kadang Allah melalui jalan di padang. Kadang-kadang Allah mengajak kita berjalan melalui tepi laut, dan semuanya mengarah kepada jalan keselamatan. Tetapi manakala kita berjalan dengan jalan-jalan kita, seringkali kita terbujuk, kita menikmati jalan yang enak, tetapi ujungnya menuju maut. Pastikan kita berada di jalan Allah, karena jalan Allah adalah jalan keselamatan. Poin kedua, Allah tidak pernah memimpin umatnya kecuali mereka itu sendiri memilih untuk dipimpin. Kita baca kutipannya. Allah tidak pernah memimpin umatnya kecuali mereka itu sendiri memilih untuk dipimpin. Jika mereka dapat melihat kesudahan dari permulaan dan memandang kemuliaan dari maksud yang sedang mereka genapi sebagai teman sekerja dengan Dia. Bukannya Henokh yang telah diubahkan dan naik ke surga. Bukannya Elia yang naik ke surga dengan kereta api, yang lebih besar atau lebih dihormati daripada Yohanes Pembaptis yang telah binasa sendiri dalam gua. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dan dari segala pemberian yang dapat diberikan oleh surga kepada manusia, persekutuan dengan Dia dalam penderitaannya adalah suatu kepercayaan yang paling penting dari kehormatan yang paling tinggi. Alfa dan Omega jilid 5, halaman 236. Saudara sekalian, bagaimana kita melihat perjalanan hidup Henokh, Elia, Yohanes Pembaptis? Tuhan izinkan Henokh dan juga Elia terangkat ke surga. Tetapi Tuhan juga izinkan Yohanes Pembaptis mati dengan sangat mengerikan. Tetapi apa yang mau saya sampaikan di sini adalah ketika mereka membangun hubungan dengan Tuhan, maka tidak peduli bagaimana suasana kehidupan mereka, bahkan suasana kematian mereka. Karena yang terpenting adalah mereka tetap terikat, mereka tetap terhubung, mereka tetap mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Dan ketika mereka tetap percaya juga kepada Tuhan, itulah kehormatan yang paling tinggi. Poin yang ketiga, perbuatan Tuhan bagi umatnya
harus sering diulang-ulang. Testimoni jilid 6 halaman 364-365 mengatakan, perbuatan Tuhan bagi umatnya harus sering diulang-ulang. Betapa sering tanda-tanda peringatan dibuat oleh Tuhan kepada umat Israel agar mereka tidak melupakan sejarah masa lalu. Dia memerintahkan Musa untuk merangkai peristiwa-peristiwa itu menjadi suatu nyanyian agar orang tua dapat mengajarkannya kepada anak-anak mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita lihat bagaimana Tuhan telah memimpin kita di masa yang lalu. Hari ini kalau kita masih menikmati nafas kehidupan, hari ini kalau kita masih menikmati keadaan yang lebih baik daripada orang lain, itu artinya Tuhan telah menolong kita. Dan di dalam kutipan ini dikatakan bahwa orang Israel diajar untuk terus mengingat masa lalu mereka. Bahkan Musa menuliskannya di dalam lagu supaya mereka mengingat bagaimana Tuhan telah menolong mereka, telah memberkati mereka. Dan itulah yang harus menjadi ingatan kita. Tuhan selalu menolong kita, memberkati kita. Demikianlah cerita ini harus juga kita ceritakan kepada keturunan kita kelak. Bagaimana Allah telah menolong kita, memberkati kita. 3 poin utama kita hari ini adalah jalan di mana Allah memimpin boleh jadi melalui padang pasir atau laut, tetapi itu adalah satu jalan selamat. Yang kedua, Allah tidak pernah memimpin umatnya kecuali mereka itu sendiri memilih untuk dipimpin. Dan yang ketiga, perbuatan Tuhan bagi umatnya harus sering diulang-ulang. Untuk apa? Untuk kita mengingat bagaimana kasih Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan. Penyertaan-Mu pasti Engkau memimpin kami dalam hidup kami. Mohon berkat-Mu seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada, sehingga kami pulih bersuka cita atas kasih kemurahan-Mu. Terima kasih atas firman-Mu pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, selamat Sabat, selamat merenungkan, meresapi, dan biarlah ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati kita.